Saya memutuskan untuk menyatakan berhenti. Akan memenuhi kewajiban Presiden Republik Indonesia. Reformasi merupakan awal berdirinya demokrasi negeri ini yang diawali dengan krisis multidimensi dan pelanggaran hak asasi. Rakyat negeri ini yang dimotori mahasiswa seakan tak gentar walau penguasa membentengi diri dengan ABRI seakan mau mengajak perang dengan rakyat sendiri. Akan tetapi, keyakinan rakyat mengakhiri kezoliman ini seakan tak terbendung untuk menegakkan agenda reformasi, yaitu 1. Adili Soeharto dan kroninya, 2. Cabut dui fungsi ABRI, 3. Pemberantasan KKN, 4. Amandemen Undang-Undang Dasar 1945, 5. Otonomi daerah seluas-luasnya, 6. Tegakkan supremasi hukum. Demi menegakkan reformasi, mereka pun tak takut berhadapan dengan ABRI yang membentengi diri bagaikan permainan PUBG. Walaupun mahasiswa, rakyat miskin kota, dan segenap elemen rakyat terus menerjang walau tank siap menghadang, kerusuhan pun tak dapat dihindari. Bak pertempuran mempertahankan harga diri. Perlawanan demi perlawanan seakan tak terbendung dan akhirnya penguasa negeri ini bersedia mengakhiri walau berat hati. Mereka menyadari bahwa kemenangan sudah di depan mata dan merayakan dengan penuh sukacita. Tapi satu yang diingat, perjuangan belum selesai. Reformasi memang sudah jadi bagian negeri ini. Tapi ada satu pertanyaan, sudahkah dilaksanakan? Mari kita tuntaskan. Tepat hari ini, tanggal 21 Mei adalah hari yang bersejarah. Hari yang syarat akan perjuangan serta cita-cita mulia. Hari yang kita jadikan refleksi, apakah cita-cita reformasi sudah tersampaikan dan terlaksana hingga saat ini? Apakah mereka yang duduk di bangku bersofa, ruangan ber-AC, sudah menyampaikan aspirasi dari kita yang katanya mereka wakilkan? Apakah mereka yang sedang berkuasa sudah mengedepankan kesejahteraan dari kita di atas kepentingan-kepentingan yang lain? Reformasi saat ini sedang ternodai. Terbukti dengan ramainya tagline reformasi di korupsi. Ini adalah satu dari sekian banyak contoh ketidakberpihakan mereka terhadap kita. Seharusnya dalam hal ini mereka membuka kuping lebar-lebar serta melakukan aksi nyata dengan merespon teriakan dan jeritan dari kita yang katanya mereka wakilkan.
Cek cek. Saudara-saudara, hari ini adalah hari reformasi. Banyak orang mengatakan bahwa hari reformasi itu adalah hari berdirinya demokrasi di negeri ini. Karena sebelumnya merupakan ajang penindasan demokrasi yang dilakukan oleh elit negara ini untuk kepentingan pribadi. Hak asasi telah mereka gadaikan hanya sekedar untuk kekuasaan. Korupsi terjadi di sana sini, dan lebih parahnya lagi, hanya sekedar untuk memperkaya dirinya sendiri dan kroni-kroni. Satu persatu penindasan mereka perlihatkan, dan kebaikan-kebaikan mereka suarakan hanya sekedar untuk pencitraan. Kekuasaan di negeri ini seolah-olah miliknya sendiri, dan pembungkaman terjadi di sana sini. Diawali adanya krisis multidimensi yang mengancam eksistensi negara ini. Reformasi pun terjadi. Mahasiswa rakyat miskin kota terus berbondong-bondong menyuarakan aspirasinya. Walaupun penguasa terus menghadangnya dengan kekerasan, tapi mereka pun terus menerjang dan melawan, dan akhirnya penguasa dengan tangan besi pun bisa tumbang dari tahta kekuasaan negeri ini. Dan sekarang ini sudah 22 tahun reformasi terjadi, tapi korupsi makin menjadi-jadi, seolah-olah itu sudah nggak terkecuali, seolah-olah itu sudah menjadi jati diri negara ini. Kalau sudah begini, reformasi itu hanyalah omong kosong belaka dan hanya sekedar kata-kata saja. Dan apa solusinya? Ya satu, tuntaskan dan selesaikan. Supaya apa? Supaya bisa dirasakan. Hidup rakyat Indonesia, hidup mahasiswa Indonesia. Woi, ngapa toh? Kayaknya video itu serampung. Tumbal reformasi Mei 22 tahun yang lalu, ketika elit politik berhubungan intim dengan para penguasa dan melahirkan anak haram bernama ketidakadilan. Ribuan pemuda mengutuk keras anak haram itu dengan gema suara, dengan tangis rakyat yang menderita. Ribuan pemuda itu berjaya menduduki kantor Dewan Penipu Rakyat. Kebenaran tak pernah murah, kejayaan tak pernah mereka tempuh cara berjuang. Trisakti, Semanggi, amarah ialah tumbalnya. 22 tahun yang lalu, perjuangan pemuda membuat rakyat lagi senyum-senyum. Tulisan, pers, kritik tak lagi barang yang haram untuk diperdagangkan. Tapi hari ini arwah itu kembali, bahkan sangat kental dan mengatasnamakan rezim orang baik. Undang-undang dicipta untuk hasrat bejat para haram yang mengatasnamakan wakil rakyat. Rakyat tak lagi memiliki harga diri. Harga diri hanya milik para petinggi dan korporasi-korporasi yang mampu memuaskan birahi penguasa. Hari ini, dan saksikan sendiri, ruang-ruang kritik telah mereka tutup dengan kawat. Suara rakyat dibungkam dengan senjata para aparat. Aspirasi diadu dengan peluru. Reformasi benar-benar dicederai, dan demokrasi mereka kebiri untuk diinisiasi menuju peristirahatan terakhir. Dia berkorban. Saudara kita telah kehilangan nyawa karena mendamaikan aspirasi. Raganya benar telah tiada, tapi semangat yang telah mendidih dalam jiwanya akan tetap mengepul dan berlipat ganda. Tetaplah berjuang untuk melawan ketidakadilan yang berakhir. Karena apa arti hidup bila tak merdeka? Tetaplah menjadi kepala dan hati-hati yang menderita. Tetaplah menjadi suara yang melengking ke angkasa dan menguji para telinga penguasa. Sampai mereka mendengar, sampai mereka sadar, sampai menjadi perjuangan. Karena suara itu adalah suara kebenaran, dan dalam kebenaran ada Tuhan yang bersemayam.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Irma Tiwi dari mahasiswi salah satu kampus di Semarang. Di sini saya ingin mengemukakan tentang pendapat saya terkait dengan reformasi saat ini. Menurut KBBI sendiri, reformasi adalah sebuah perubahan secara drastis untuk perbaikan dalam bidang sosial, politik maupun agama untuk mewujudkan perubahan pemerintahan yang lebih baik, berdampak positif bagi negara dan juga bermanfaat bagi masyarakat. Reformasi yaitu suatu gerakan yang menghendaki adanya perubahan besar yang terjadi dalam aspek kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan juga bernegara ke arah yang lebih baik secara konstitusional. Namun pada realitanya sendiri untuk merealisasikan kata reformasi ini begitu sulit. Kenapa? Karena di Indonesia justru kerusuhanlah yang sering diframing oleh media. Oke, pada tahun 1998, Presiden Indonesia yaitu Bapak Soeharto, beliau dilengsarkan dari jabatannya karena beliau bersifat otoriter dan juga beliau tersandung kasus korupsi, kolusi, dan juga nepotisme. Menurut saya, reformasi saat ini pelaksanaannya belum optimal dikarenakan apa? Pemerintah sendiri masih berfokus dalam kewajibannya sebagai penyelenggara kebijakan dan kerap melupakan tentang hak masyarakat untuk ikut berpartisipasi aktif dalam mewujudkan reformasi yang diinginkan. 22 tahun sudah berlalu, namun kasus tersebut belum sepenuhnya hilang dari negeri kita tercinta. Di Indonesia sendiri, kasus korupsi, kolusi, dan juga nepotisme seakan menjadi sebuah kewajiban bagi oknum pejabat yang nakal, penggila harta, dan juga penggila jabatan. Apabila kita menolak atau berbeda pendapat dengan mereka, maka siap-siap saja kita akan dikucilkan maupun ditendang. Oke, untuk sifat otoriter sendiri, di Indonesia itu hal tersebut sudah menjadi hal biasa, baik secara pemerintahan maupun bagi masyarakatnya sendiri. Dari pemerintahan, contohnya, mereka membuat undang-undang baru yang dibuat seakan untuk membatasi masyarakat mengkritik pemerintahan. Mereka sekarang seakan-akan anti kritik, apalagi dikritik oleh masyarakat biasa. Dan juga ada undang-undang lain yang mereka itu pro investor, tetapi merugikan masyarakat kecil. Bahkan di tengah pandemi seperti ini, DPR masih sempat merilis undang-undang yang terkesan terburu-buru dan merugikan orang kecil. Oke, dari masyarakat pun sama. Dari masyarakat belum mampu bersatu untuk merdeka. Yang tak setuju lantas beda kubu, yang tak sepaham lantas saling baku hantam, dan yang tak seiman mereka saling menerakakan. Begitulah kondisi Indonesia saat ini. Saran dari saya, selaku perwakilan dari masyarakat dan merupakan bagian dari negara, saya berharap pemerintah mau untuk membuka seluas-luasnya aspirasi masyarakat terkait dengan reformasi saat ini. Karena apa? Suara masyarakat merupakan bagian terpenting dalam suatu negara, karena tanpa masyarakat sendiri suatu negara itu tidak akan terbentuk. Dan juga dengan bantuan masyarakat sendiri diharapkan kebijakan atas reformasi dapat berjalan dengan baik, menjadikan suatu negara itu menjadi lebih baik ke depannya. Oke kawan-kawanku, pesan dari saya, mari kita bersatu, saling jaga dan saling membantu. Apabila kita saling jaga dan saling membantu, kita bersatu, maka Indonesia diharapkan ke depannya akan lebih baik dibandingkan kita saling berpecah belah, kita saling mementingkan ego kita sendiri, saling menjunjung perbedaan yang ada, maka Indonesia niscaya akan semakin hancur untuk ke depannya. Dan untuk pemerintah, ingatlah ini pemerintah. Kalian bisa menduduki jabatan tersebut karena amanah rakyat. Jadi ingatlah amanah rakyat dan ingatlah sistem pemerintahan Indonesia, yaitu dari rakyat, oleh rakyat, dan kembali lagi untuk rakyat, bukan ke investor-investor. Terima kasih. Di sini negeri kami.
kami, tempat padi terhampar, samudranya kaya raya, tanah kami subur Tuhan. Di negeri permai ini, berjuta rakyat bersimbaruka, anakku